Ada seorang istri yang sudah bersuami, namun berselingkuh dengan tetangganya, lebih memilih merencanakan menghabisi suaminya dan tak menyesal saat diamankan pihak kepolisian. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini kebetulan terjadi di Lampung Selatan. Ada seorang wanita bernama Endang berusia 36 tahun. Endang sendiri bekerja di pabrik Jol dan Bakery yang cukup terkenal di kalangan Lampung Selatan. Sementara suami dari Endang bernama Agus 43 tahun adalah seorang petani dan mengelola lahan sendiri. Mereka berdua sudah menikah 18 tahun. Di antara Endang dengan sang suami sudah punya 2 orang anak dan 1 orang cucu. Endang dengan Agus sendiri cukup lama bekerja, kini mereka akan pensiun. Bahkan di antara mereka pun tak pernah ada permasalahan tentang keuangan. Endang sendiri merasa kehidupannya terpenuhi. Begitu juga Agus, meskipun dirinya seorang petani, namun dirinya mengurus lahan sendiri dan keuangan baik-baik saja. Rumah tangga Agus dengan Endang tak pernah ada masalah. Menurut para tetangga, mereka memang cukup harmonis, rumah tangganya baik-baik saja, tak pernah terlihat cekcok. Tinggal di lingkungan yang cukup padat penduduk. Di depan rumah mereka ada seorang duda bernama Edi 33 tahun. Edi sendiri bercerai dari sang istri dan punya 2 orang anak. Sementara berbeda dengan Edi yang nampak selalu ada di rumah karena menganggur, Endang yang bekerja di pabrik roti setiap hari pergi kerja, begitu juga suaminya Agus yang setiap hari jadi petani. Dari jam 8 sampai jam 4 sore, Agus pun ke ladang. Semua baik-baik saja di awal, namun ternyata di tanggal 18 Februari 2020, ada seorang warga yang menemukan sesosok jasad lelaki yang sudah tak bernyawa di dekat pabrik roti tempat Endang bekerja. Warga tersebut pun nampak kaget dan langsung melaporkan penemuan ini kepada pihak kepolisian. Warga setempat jadi ramai berdatangan, bahkan memviralkan di sosial media. Jasad yang ditemukan langsung diselidiki pihak kepolisian yang datang dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Tak ada identitas dari jasad tersebut, namun ada motor yang nampak milik korban. Pihak kepolisian pun menyelidiki kasus ini, namun tak ada identitas. Pihak kepolisian pun melakukan otopsi korban. Ternyata korban berpulang karena penganiayaan, banyak luka lebam, bahkan banyak mendapatkan pukulan. Setelah melakukan otopsi, mereka pun melakukan identifikasi korban. Ternyata korban sendiri adalah Agus, suami dari Endang yang bekerja di pabrik roti tersebut. Pihak kepolisian pun langsung mengabari keluarga. Di sana Endang dengan anak-anaknya langsung datang ke rumah sakit dan nampak dengan penuh kesedihan. Meski dalam penuh kesedihan, mereka pun tetap diinterogasi oleh pihak yang berwajib demi terungkap dan terang benderangnya kasus ini. Menurut Endang sang istri, Agus sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik, tak pernah punya masalah dan tak pernah punya musuh. Bahkan masih menurut Endang, sang suami Agus sudah tak ada di rumah dari subuh, mungkin pergi ke sawah. Saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian nampaknya mencurigai Endang sang istri yang berbelit-belit. Bahkan akhirnya saat malam tahlilan di rumah Endang, pihak yang berwajib pun datang mengamankan Endang. Endang tak hanya diamankan sendirian, melainkan diamankan bersama tetangganya Edi. Banyak yang kaget dan tak menyangka dengan penangkapan ini. Namun pihak kepolisian nampaknya punya bukti-bukti yang sudah diselidiki. Dari handphone Endang sendiri terdapat chattingan mesra antara dirinya dengan Edi. Bahkan ternyata juga ada rencana saat mereka bekerja sama untuk menghabisi Agus. Endang diamankan tanpa perlawanan, sementara Edi melakukan perlawanan saat diamankan dan didor pihak yang berwajib. Keduanya dibawa ke kantor polisi dan akhirnya dimintai keterangan. Tak bisa mengelak lagi, keduanya pun akhirnya mengakui. Menurut Endang, dirinya pun kesal kepada Agus yang selalu kasar dari awal pernikahan. Namun setelah diselidiki pihak kepolisian, ternyata motifnya karena Endang memang berselingkuh dengan Edi dan nampaknya sudah ingin menyingkirkan sang suami Agus. Dari keterangan Edi menyebutkan kalau dirinya berselingkuh dengan Endang memang sudah setahun belakangan tanpa Agus tahu. Mengaku saling mencintai dengan Endang dan serius dengan Endang hingga akhirnya saat Endang punya ide menghabisi Agus, Edi pun mau-mau saja. 1 hari sebelum Agus ditemukan, ternyata Endang bersandiwara kepada sang suami Agus mengaku dirinya berselingkuh dengan seorang laki-laki di pabrik roti tersebut. Hingga akhirnya Agus yang merasa dekat dengan Edi curhat kepada Edi. Belakangan Edi pun mengungkapkan kepada Agus kalau dirinya tahu Endang akan berjanjian dengan seorang laki-laki saat itu jam 1 malam. Tak terima sang istri akan menemui lelaki tersebut, Agus pun meminta antar Edi untuk ke pabrik roti. Mereka berdua dengan motor Agus ke pabrik roti tanpa Agus tahu ternyata Edi sendiri sudah membawa senjata tajam. Jam 1 malam tepat di toko roti tersebut, Agus menunggui sang istri yang tengah berjanjian dengan lelaki lain. Namun saat Agus lengah, ternyata Agus pun dipukul benda tajam oleh Edi.
Kaget dengan apa yang Edi lakukan, saat mencoba melawan, Edi pun mengeluarkan senjata tajam dan menikam Agus beberapa kali hingga Agus mengeluarkan cairan merah dan terjatuh. Belum puas dengan Agus terjatuh, Edi pun nampaknya menghabisi Agus karena memang keinginan dari Endang, Agus dihabisi. Usai melakukan aksinya kepada Agus, Edi pun langsung meninggalkan Agus dan motornya di tempat tersebut. Tak lama Edi pun langsung SMS kepada Endang mengakui kalau dirinya baru selesai menghabisi Agus. Mereka berdua berasa kalau ini berhasil, namun tak lama mereka pun diamankan pihak yang berwajib. Saat ditanya pihak kepolisian tentang menyesal tidaknya, ternyata Endang mengaku dirinya tak menyesal. Yakin kalau dirinya dengan Edi saling mencintai, sang suami memang menghalangi. Keduanya diamankan terkait permasalahan ini hingga akhirnya menjalani beberapa kali persidangan. Keduanya sama-sama divonis hukuman seumur hidup. Keluarga dari Endang tak menyangka, bahkan kedua anak dari Endang yang kehilangan Agus sebagai sang ayah tak ingin memaafkan Endang sebagai ibu mereka. Kedua anak dari Endang mengaku tak ingin menjenguk sang ibu dan tak ingin memaafkan, bahkan melupakan Endang adalah ibu mereka. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.